Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul khamsu salawatin, 5 salat katabahunna yang telah mewajibkannya Allah alal ibadi atas seluruh hamba. Faman jaa, barang siapa datang bihinna dengan membawa 5 salat tersebut, walam yudhayi, dan dia tidak menyia-nyiakan minhunna dari 5 salat itu syai'an, suatu apapun, istighfafan, karena meremehkan bihaqqihinna dengan haknya 5 salat itu, karena maka adalah baginya indallahi, di sisi Allah, ahdun, janji, ayudkhilahu, untuk memasukkannya al-jannata, surga. Wa man lam ya'ti, barang siapa dia tidak datang bina dengan membawa 5 salat itu, jadi tidak datang di akhirat dengan membawa amalan 5 salat itu maksudnya, falaisa, maka tidak ada lahu baginya indallahi, di sisi Allah, adun, janji, insya'a, bila Allah menghendaki azabahu, maka Allah menyiksanya, wa insya'a, bila Allah menghendaki adkhalahu, maka memasukkannya al-jannata, surga. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin li Abi Daud sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul khamsu salawatin, 5 salat iftaraduhunna, yang mengfardukannya Allah man, siapa saja, ahsana, yang dia membaiki, wudu'ahunna, wudunya 5 salat tersebut, wa salatahunna, dan salatnya 5 salat tersebut, liwaktihinna, pada waktunya, wa atama, dan dia menyempurnakan ruku'ahunna, rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya, karena maka adalah baginya Allah, atas Allah, adun, janji, ayaghfira, untuk Allah mengampuni lahu, baginya. Wa man lam yaf'al, barang siapa tidak berbuat, falaisa, maka tidak ada lahu baginya Allah, atas Allah, adun, janji, insya bila Allah menghendaki, ghafara lahu, maka Allah mengampuni lahu untuknya, wa insya, dan bila Allah menghendaki, azabahu, maka Allah mengsiksanya. Menyiksanya Allah. Kemarin sudah saya jelaskan berulang-ulang kali bahwa semua hadis itu harus dijadikan seperti satu hadis, ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Ini bukan berarti menafikan hadis mengenai sholat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban Islam yang lain. Begitu juga hadis-hadis mengenai fadilah sholat ini juga jangan difahami ini menafikan kewajiban yang lain. Tapi semua hadis dijadikan seperti satu hadis, semua diamalkan. Lah kenapa Rasulullah SAW ini kok dalam hadis ini hanya menjelaskan sholat saja, dalam hadis yang lain hanya menjelaskan syahadat saja, dalam hadis yang lain menjelaskan mengenai sholat, zakat, puasa, haji nggak disebutkan seperti dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya. Maka ini diantara sebabnya memang Nabi itu mengajarkan agama ini secara bertahap-tahap gitu loh. Secara bertahap-tahap. Jadi jangan ini terus kemudian menafikan yang lain.
Dan juga kenapa ini diajarkan sebagian begini ini? Amal agama ini seperti cahaya. Jadi umpamanya sholat ini ya. Sholat ini nanti kalau dikerjakan dengan cara yang betul gitu, itu nanti akan menguatkan cahaya hati sehingga udah mengamalkan amalan-amalan yang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga namanya syahadat. Orang bersaksi atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalau benar-benar pasti dia akan mengamalkan perintah-perintah yang lain gitu. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan, sesungguhnya seseorang laki-laki, ata Rasulullah, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, maka bertanya kepadanya, an afdhalil a'mal, mengenai lebih utama-utamanya amal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalah, utama-utamanya amal adalah salat. Tsumamah, kemudian apa ya Rasulullah? Qala tsummas shalah, kemudian salat. Qala, orang tadi mengatakan tsumamah, kemudian apa? Qala, baginda Nabi mengatakan tsummas shalah, talata marat, 3 kali. Qala, orang tadi mengatakan tsumamah, kemudian apa? Qala, baginda Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Rawah Ahmad bin Hibban. Ini tidak disebutkan haji, tidak disebutkan zakat, sholat dan jihad ya. Nabi itu memberikan pelajaran ya, mungkin ini sesuai dengan orang yang bertanya itu. Orang ini sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah. Maka oleh Nabi ditekankan 2 hal, sholat dan jihad. Mungkin ini jihadnya itu lemah dia, maka ditarget oleh Nabi amalan yang sesuai dengan dia. Seseorang datang kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, tunjukilah aku amalan yang memasukkan aku ke surga. Maka Nabi, sebagaimana hadis tadi yang terdahulu, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan yang lainnya, sholat, zakat, puasa. Di dalam riwayat yang lain, seseorang bertanya, ya Rasulullah, tunjukilah aku amalan yang memasukkan aku ke surga. Maka Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Dia tanya lagi, la taghdab walakal jannah. Tanya lagi, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, kamu akan masuk surga. Nah, ini nggak ngomong sholat, nggak ngomong puasa, nggak ngomong haji. Jadi kadang-kadang hadis itu berkaitan dengan orang yang bertanya itu. Ini jangan kemudian dipahami, pokoknya orang nggak marah, walaupun nggak sholat ya masuk surga. Jangan pahami gitu. Tapi ini semua hadis dijadikan satu. Ini saya ulang-ulang terus malaikat ini supaya kamu itu tertanam dalam hati. Karena ini banyak orang salah paham gara-gara begini ini.
Kalau disuruh dakwah keluar jalan Allah, maka dia hanya qu anfusakum wa ahlikum naro, katanya dia. Jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Untuk apa pergi kemana-mana itu? Lah Quran iki ayate po sitok tok kuwi kan. Apa Quran itu ayatnya satu itu tok? Quran itu 6.666 ayat. Lah kalau dulu para sahabat Nabi, para sahabat pahamannya seperti kamu ya, Islam nggak sampai di Jawa. Nabi cukup dakwah dengan istrinya saja sudah cukup. Jadi jadikan Quran itu seperti satu ayat, semuanya dikerjakan, begitu yang benar. Seperti juga orang-orang Wahabi itu. Kelirunya apa? Satu hadis diambil, hadis-hadis yang lain dibuang semua. Yang dipegang satu aja, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, itu dah aja. Sedangkan hadis-hadis yang lain banyak sekali yang memperinci maksud daripada kullu bid'atin dolalah ini. Hadis itu bukan itu saja, ada 10.000 hadis. Kurang lebihnya yang bisa dipegang itu hadis sahih itu kurang lebihnya 10.000 hadis. Bagaimana kamu ambil satu hadis saja? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana, telah berkhutbah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, faqala, maka beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwa ragaku ada dalam kekuasaannya, salah samarat 3 kali, tsumma akabba. Kemudian Nabi menjungkalkan dirinya, fa akabba, maka menjungkalkan diri kullu rajulin. Jadi apa itu, kepalanya diturunkan karena sedih itu begini, ini akabah. Jadi kepalanya itu diturunkan ke bawah, menunjukkan memikirkan sesuatu yang sangat-sangat gitu. Fa'agabaka, maka menjungkal kullu rajulin, setiap orang mina dari kita, yabki, dalam keadaan menangis. La yadri, dia tidak tahu, ma'alamada, atas apa halafa Nabi bersumpah. Tumara fa'aroksahu, kemudian baginda Nabi mengangkat kepalanya. Fi wajihi, di dalam wajahnya al-bashri ada berseri-seri, kecerahan, cerah berseri-seri. Wa kanat, dan adalah berseri-serinya Nabi itu, ahabba, adalah lebih menyukakan, ilaina, kepada kami, min humrin na'am, daripada unta-unta merah. Jadi maksud daripada seluruh harta benda yang ada, seluruh dunia. Humrun na'am maksudnya lebih menyukai pada kami daripada seluruh harta benda dunia. Kala baginda Nabi mengatakan, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yusolli salawatal khamsa, yang dia sholat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, dan dia puasa Ramadan, wa yukhriju zakah, dan dia mengeluarkan zakat, wa yastanibul kaba'ir sab'a, dan dia menjauhi dosa besar yang 7.
itu syirik, sihir, berani kepada orang tua, membunuh, zina. Illa futihat, kecuali dibuka lahu baginya ambabul jannah, pintu-pintu surga. Wakilah, dikatakan lahu kepadanya, udkhul bisalam, masuklah kamu dengan selamat. Rawan Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaim, Ibnu Hibban. Masya Allah. Allahumma ij'alna minhum. Ini malam sebelum Muharram ya. Tadi sudah puasa semua? Alhamdulillah. Misalkan besok puasa ya. Kafarat setahun. Dan disunahkan meluaskan kepada keluarganya. Jadi besok itu disunahkan sedekah ya pada teman-temannya sekemampuannya. Sehingga ini akan man wasa'a ala ayalihi yauma asyura wasa'allahu lahu sa'ira sanatih. Barang siapa yang meluaskan kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah akan luaskan rizkinya setahun penuh. Nah di sini kamu nggak punya keluarga bagaimana? Ya sudah, kamu anggap orang kamar kamu keluarga kamu, gitu aja ya. Banyak doa, banyak amalan kita buat. Takrar.